Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah. Kembali, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan akuntansi menerima migas. Di sesi ketiga ini, kita sampai pada materi yang sangat menarik dan saya yakin sudah ditunggu sama teman-teman semua, yaitu berkaitan dengan AIT Jurnal Standar. Perlu saya tegaskan di sini bahwa secara umum AIT Jurnal Standar yang berkaitan dengan penerimaan migas itu memiliki kesamaan dengan ayat-ayat jurnal yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Ya. Namun ada beberapa ayat jurnal yang unik yang nanti kita jumpai di penerimaan migas ini. Yang pertama adalah akan ada mekanisme penyelesaian piutang melalui rekening migas, di mana penyelesaian piutang melalui rekening migas ini akan berbeda dengan penyelesaian piutang apabila melalui rekening kas umum negara. Ya. Dan yang kedua, ada mekanisme penyelesaian kewajiban pemerintah yang tidak melalui mekanisme APBN. Sehingga ketika nanti ada ayat jurnal berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pemerintah, ini sedikit berbeda dengan penyelesaian kewajiban yang kita jumpai pada transaksi di luar penerimaan migas. Yaitu nanti kita tidak akan menjumpai adanya transaksi belanja di dalam pengelolaan penerimaan migas. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kewajiban hulu migas berasal dari rekening migas, di mana rekening migas ini bukan rekening kas umum negara, melainkan rekening pemerintah lainnya. Ya, itu di antara dua hal besar yang berbeda yang akan kita jumpai di dalam transaksi penerimaan migas ini. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini, ya. Nah, pertama berkaitan dengan jurnal pengakuan pendapatan LO secara umum sama dengan pendapatan-pendapatan LO di luar migas, ya. Di sini hanya saja kita coba bedakan bahwa pendapatan LO itu bisa diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu yang berkaitan sama lifting migas dan juga yang tidak berkaitan dengan lifting migas. Ya. Kalau kita bilang pendapatan itu berkaitan sama lifting migas, berarti itu berkaitan dengan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor atas lifting migas yang dihasilkan oleh K3S. Ya. Nah, di sini yang namanya pendapatan lifting migas itu dokumen sumbernya adalah ikhtisar pengiriman minyak dan gas yang sudah saya jelaskan di video kedua, ya, yaitu berupa laporan O01 sampai laporan A05. Nah, di sini kita lihat bahwa misalkan lifting migas berdasarkan laporan pengiriman minyak bumi itu A01 dan A02. Ini kalau minyak bumi, ya. Kemudian yang di video kemarin kita jelaskan juga ada A03, A04 untuk gas dan A05 untuk demo, gitu ya. Dan juga kita mendapatkan surat tagihan berupa overlifting K3S. Jadi namanya overlifting K3S, kontraktor mengambil jatah yang lebih banyak dari yang sesungguhnya. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti saya jelaskan ketika sampai pada bagian overlifting, ya. Sehingga ketika terjadi overlifting, maka kontraktor dianggap mengambil lebih jatah dia sehingga dia harus mengembalikan ke pemerintah dan penyelesaiannya ke rekening migas, ya. Sementara kalau pendapatan berasal dari non-lifting itu berdasarkan dokumen sumber surat tagihan SKK migas berupa tagihan denda, bonus produksi dan transfer material, ya. Oke. Nah, ini ayat jurnal standar yang kita ketahui di dalam pengakuan pendapatan LO, baik yang berasal dari lifting migas maupun di luar lifting migas, jurnalnya akan sama, yaitu mendebit piutang jangka pendek migas dan mengkredit pendapatan LO migas. Nanti tergantung LO-nya ini LO minyak atau LO gas, ya. Ini kita jadiin satu supaya mudah saja, ya. Tergantung nanti dokumen sumbernya apa, A01, A02, A03, A04. Kalau dia dokumen sumbernya A01 dan A02, itu pasti penerimaan minyak bumi. Sementara kalau dokumen sumbernya A03 dan A04, maka itu pendapatan LO gas bumi. Ya. Nah, gimana Pak kalau ada koreksi piutang dalam hal piutang itu overstated? Jadi ternyata pengakuan piutang kita itu kelebihan dari yang seharusnya, sehingga piutang yang disajikan di neraca ini lebih saji. Maka kita lihat dulu apakah piutang itu berasal dari jangka tahun berjalan atau tahun anggaran yang lalu. Kalau piutang itu berasal dari tahun anggaran berjalan, tinggal kita balik jurnalnya, ya, mendebit pendapatan LO migas dan mengkredit piutang jangka pendek migas. Ya.
Sebaliknya, kalau lebih saji itu disebabkan oleh transaksi dari tahun sebelumnya, maka kita tidak mendebit pendapatan, tapi kita mendebit koreksi lain-lain, ya, dan mengkredit piutang jangka pendek migas. Ini ya, bedanya kalau tahun anggaran berjalan kita mendebit pendapatannya, kalau tahun anggaran lalu kita mendebit koreksi lain-lain. Tapi keduanya sama-sama mengkredit piutang jangka pendek migas. Ini ya. Dan ini memang sering terjadi di transaksi penerimaan migas karena transaksinya begitu banyak, volume transaksi banyak dan nilainya besar. Ini pasti menjadi isu sendiri kalau selalu ada koreksi-koreksi seperti ini, gitu ya. Dan yang kedua ada memang karena secara sistem kita belum punya di DJA itu ya, belum punya sistem yang terintegrasi ya, meskipun sudah membangun ya dengan SKK Migas yang membangun sistem interkoneksi ya antara DJA dan SKK Migas, tapi memang sistem itu belum benar-benar mapan sehingga transaksi-transaksi yang banyak ini belum bisa di-capture secara online oleh teman-teman di DJA. Sehingga masih ada kemungkinan kesalahan-kesalahan pengakuan piutang itu terjadi. Gimana Pak kalau itu terjadi koreksi piutang understated, artinya kita kurang mengakui. Kalau kurang mengakui berarti tinggal ditambahin aja pencatatannya. Kalau dia tahun anggaran berjalan, maka mendebit piutang dan mengkredit pendapatan, seperti mana kita mengakui piutang awal, gitu kan ya. Kemudian kalau dari tahun anggaran yang lalu kita mendebit piutang jangka pendek, mengkredit koreksi lain-lain. Ini ya, gampang. Ini kebalikan dari yang overstated tadi. Itu berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO. Nah, sekarang ketika berkaitan dengan pendapatan LRA, ini sangat unik karena kita mengenal ada mekanisme direct transfer yang saya sebutkan di video sebelumnya ya, dan mekanisme indirect transfer. Kalau direct transfer itu berarti ada setoran langsung dari wajib bayar ke kas negara atau ke RKUN. Sementara kalau indirect transfer itu uangnya nggak ke kas negara dulu, tapi ke RPL, ke rekening pemerintah lainnya, yaitu rekening migas. Nah, nanti setelah dananya dikurangi untuk penyelesaian kewajiban pemerintah dari sektor hulu migas, maka netonya akan ditransfer ke rekening kas umum negara. Nah, ya, maka kita lihat pendapatan LRO ada dua mekanisme tadi ya, pemindah bukan dana dari rekening migas ke RKUN dan penyetoran langsung RKUN oleh wajib bayar melalui bank persepsi yang kita masuk dalam MPN Generation 2 waktu itu ya, saya kurang tahu persis apakah sekarang sudah MPN G3 atau G4, saya nggak tahu ya. Ini dulu konteksnya ya. Kemudian dokumen sumber untuk pemindah bukuan adalah surat permintaan pindah bukuan dari Ditjen Anggaran ke Ditjen PB dan surat dari Ditjen PB ke Bank Indonesia. Itulah ya dokumen sumber pemindah bukuan dana dari rekening migas ke rekening kas umum negara. Kemudian kalau yang penyetoran langsung, maka dokumen sumbernya adalah ada namanya bukti penyetoran negara BPN yang di dalamnya memuat NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ini kalau ada penyelesaian piutang atau penyetoran langsung ke kas negara, langsung ke RKUN melalui bank persepsi ya, maka jurnalnya seperti jurnal penerimaan pada umumnya, yaitu mendebit diterima dari entitas lain, mengkredit pendapatan LO migas atau mengkredit piutang, tergantung ya, apakah piutangnya sudah diakui sebelumnya atau belum. Kemudian di buku besar kasnya mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit pendapatan LRA migas atau pendapatan migas LRA gitu ya. Nah, ini kalau penyetoran langsung ke RKUN berarti ada implikasi pengakuan pendapatan berbasis kas di LRA. Akan berbeda ketika penyelesaian piutang itu hanya sampai ke rekening migas, maka nanti tidak ada jurnal kasnya. Ya, jurnal kasnya kapan? Jurnal kasnya menunggu ada pemindah bukuan dana di periode berikutnya. Ya, nih, ini ya. Jika apa namanya? Ini karena pengakuan pendapatan ya. Jika ada nanti surat setoran pemindah bukuan dari rekening migas ke rekening KUN, maka jurnalnya langsung ke kasnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA migas. Ini ketika ada pemindah bukuan dana. Ya. Tapi jangan lupa sebelum ini sebenarnya ketika ada transaksi penyelesaian piutang melalui rekening migas, maka jurnalnya cuma ini saja ya. Diterima di entitas lain atau pendapatan LO, migas atau piutang jangka pendek atau
pendapatan ditangguhkan, tergantung uangnya kita sudah ketahui atau belum. Kalau uangnya tidak bisa kita identifikasi sebagai penyelesaian piutang tertentu, maka biasanya kita akui dulu sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tapi kalau kita bisa identifikasi ini uangnya siapa untuk penyelesaian piutang yang mana, maka kita akan mengkredit piutang atau mengkredit langsung pendapatan. Seandainya belum ada pengakuan piutang sebelumnya. Nah, itu ya Mas, pilihannya di apakah kita mengakui pendapatan atau kita mengakui sebagai pendapatan ditangguhkan atau mengakui penyelesaian piutang. Itu. Kalau rekening migas tidak ada jurnal kas. Kenapa? Jurnal kasnya nanti ketika ada pemindah bukuan. Ketika ada pemindah bukuan hanya mencatat jurnal kasnya saja. Diterima dari entitas lain pendapatan LRA migas. Gitu ya Mas, Mbak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, catat aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di kelas. Nah, berikutnya berkaitan dengan jurnal pengakuan beban. Kita tahu bahwa beban berkaitan dengan kegiatan usaha hulu migas itu bisa kita kelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu beban berkaitan dengan PBB migas maupun beban di luar PBB migas. Kenapa kita kelompokkan dua hal ini? Karena memang accounting treatment-nya berbeda. Ya, misal ini ada beban hulu migas di luar PBB migas, maka akan diakui bersamaan dengan pengakuan kewajiban hulu migas dengan dokumen surat tagihan dari SKK Migas dan Pertamina. Ya. Sebaliknya kalau tagihan PBB Migas itu tidak diakui sebagai beban. Nah, ini uniknya ya. Tagihan PBB Migas tidak seperti tagihan kewajiban pemerintah di luar PBB Migas, ya. Tagihan PBB Migas diakui sebagai pengurang pendapatan migas. Ya. Bagi secara proporsional antara minyak dan gas berdasarkan kontribusi listriknya. Kenapa sih Pak nggak diakui beban? Karena kita tahu bahwa kewajiban PBB migas bagi DJA memang itu dianggap sebagai faktor pengurang PNBP migas, PNBP SDA migas. Tapi bagi DJP, tagihan PBB migas itu merupakan piutang. Ya, itu merupakan piutang, itu merupakan pendapatan dia. Sehingga ketika nanti dikonsolidasikan, kalau PNBP LO yang SDA itu tidak dikurangi dengan PBB, maka akan terjadi double counting. Ya, di dalam PNBP ini terkandung di dalamnya ada tagihan PBB. Kemudian ada pendapatan LO, di pajaknya ada pendapatan PBB. Jadi kan ada double. Makanya nih ketika ada tagihan PBB mengakui pendapatan LO oleh DJP, maka DJA akan mengurangi pendapatannya supaya tidak terjadi double counting. Ya, hanya berbeda ya. Mari kita lihat di sini. Ketika ada beban di luar PBB migas, maka pengakuannya beban pihak ketiga migas. Misalkan bebannya reimbursement PPN, nanti atau DMO fee, atau pajak daerah, atau fee penjual, semuanya sama ya, atau underlifting sini ya. Dan kreditnya adalah utang pihak ketiga migas, PPN. Ya. Ini kalau reimbursement PPN, kemudian ini kalau DMO fee, ya. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa ngambil contohnya ya. Nah, ini kalau fee kegiatan usaha hulu migas, ya. Ini kalau pajak air tanah, air permukaan, kalau pajak penerangan jalan. Semuanya diakui per item ya, karena memang utangnya ininya beda-beda kode akunnya. Nah, gimana Pak kalau tagihannya berkaitan dengan PBB migas? Kalau berkaitan sama PBB migas, kita tidak mengakui beban, tapi mengurangi pendapatan minyak bumi, mengakui pengurangan pendapatan gas bumi, dan mengkredit utang pihak ketiga migas berupa PBB migas. Nah ini tergantung SPT-nya itu SPT minyak atau SPT gas. Ya, dokumen SPT-nya dipisahkan Mas Mbak. Ini ada SPT untuk PBB berkaitan sama minyaknya atau PBB berkaitan sama gasnya. Jadi sehingga pengurangannya secara proporsional sesuai dengan tagihan SPT dari DJP. Ya. Itu kalau tagihan PBB-nya tahun berjalan. Kalau tagihan PBB berasal dari tahun sebelumnya yang belum ditagih, maka jurnalnya adalah mendebit koreksi lain-lain ya, mengkredit utang pihak ketiga migas. Ya, jadi pendapatan yang didebit diganti dengan mendebit koreksi lain-lain. Jadi teman-teman perhatikan ya, antara tahun berjalan dengan tahun anggaran yang lalu ya, ini pasti berbeda. Kalau tahun anggaran yang lalu pasti konsekuensinya dengan adanya pengakuan koreksi lain-lain baik di debit maupun di kredit. Di debit jadi kalau ada mengoreksi pendapatan atau mengurangi pendapatan. Di kredit kalau dia mengurangi beban gitu ya. Atau menambah pendapatannya. Gimana Pak kalau ada koreksi beban non PBB migas yang overstated, lebih saji dari
beban non PBB, berarti tinggal dibalik aja, mendebit utang pihak ketiga migas, mengkredit beban pihak ketiga migas kalau transaksi tahun berjalan. Ya, jika dari tahun anggaran yang lalu, maka kita mendebit utang dan mengkredit koreksi lain-lain. Nah, ini koreksi lain-lain. Bedanya itu aja ya. Terus gimana Pak kalau non PBB-nya itu understated? Kalau understated ya tinggal ditambahin aja seperti pengakuan beban awal, beban pihak ketiga migas pada utang. Kalau dia dari tahun anggaran yang lalu berarti tinggal koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Very easy ya. Oke, dicatat dulu ya. Masih bisa ditangkap ya teman-teman ya, berkaitan dengan tagihan di luar PBB migas. Gimana Pak kalau koreksinya berkaitan dengan PBB migas, misalkan overstated. Kalau overstated berarti kan kita kemarin sudah terlanjur mengakui pengurangan pendapatan dari SDA migas, gitu ya. Jadi kalau tahun berjalan berarti tinggal kita pulihkan lagi, mendebit utang pihak ketiga migas, mengkredit pendapatan minyak atau gas bumi LO, ya. Tergantung nih yang dikoreksi itu SPT yang mana, yang minyak atau yang gas, ya. Tapi kalau berasal dari SPT tahun lalu, maka gunanya adalah mengedebit utang dan mengkredit koreksi lain-lain. Tuh kan bedanya gitu kan. Kalau tahun berjalan mestinya pendapatan, kalau ininya di tahun anggaran menjadi koreksi lain-lain. Fleksibel ya. Oke. Kalau understated gimana Pak PBB? Nggak tambahin lagi, nangguin utang PBB dan mendebit pendapatan minyak. Kalau di tahun anggaran yang lalu berarti koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas PBB. Ya. Ini permainan akun. Nah, berikutnya ini tadi sudah saya singgung sedikit mengenai pendapatan yang ditangguhkan. Ya, apa itu pendapatan yang ditangguhkan? Hakikatnya merupakan saldo dana pada rekening migas yang belum teridentifikasi peruntukannya. Karena data pendukung belum diterima dari SKK migas tadi ya. Kalau kita terima duit, kita belum bisa tahu nih ini uangnya uang untuk apa, untuk penyelesaian piutang yang mana dan dari siapa. Maka oleh DJA itu akan mengakuinya sebagai pendapatan yang ditangguhkan di jurnal akrual saja. Diterima dari selain pada pendapatan yang ditangguhkan. Oke. Ini kalau nggak ketahuan peruntukannya, kalau ketahuan kan berarti kita bisa mengkredit piutang atau mengkredit pendapatan minyak atau pendapatan gas. Lalu ada lagi yang namanya jurnal pendapatan diterima di muka. Bisa ya Pak, migas pendapatan diterima di muka. Ya. Jadi memang di transaksi migas ini unik ya. Ada kalanya kita paper sudah begini, kita sudah terlanjur melakukan pemindahan bukuan dana, tetapi sebenarnya di dalamnya itu ada dana yang kita belum jelas peruntukannya, gitu loh. Udah terlanjur kita pindah bukuan ke Ergo, maka uang yang sudah terlanjur disetorkan ke Ergo itu akan kita akui sebagai pendapatan diterima di muka di jurnal akrual saja. Ya. Jurnal kasnya kan nggak bisa kita atik karena uangnya sudah masuk ke kas negara ya, sudah diakui sebagai pendapatan negara, tapi sebagai balancing-nya kita mengakui itu sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, ini pendapatan diterima di muka akan kita reklas, kita debit. Nah, kalau kita tahu ada informasi bahwa uang yang tadi kita store itu ternyata penyelesaian piutang tertentu, maka kita akan mendebit pendapatan diterima di muka dan mengkredit piutang migas. Ini ya. Tuh. Karena dulu ya. Oke, boleh dilanjut ya Mbak, Mas? Oke. Gimana Pak kalau ternyata ada kesalahan penyetor, ada uang nyasar jalannya, ada uang nyasar ke rekening migas. Kalau tadi pendapatan ditangguhkan, kita udah tahu tuh uang itu memang uang berkaitan sama hulu migas, tapi kita nggak tahu tuh untuk penyelesaian yang mana. Tapi kalau ini, yang satunya ini adalah kesalahan penyetoran. Artinya uang ini kita sebenarnya tidak mengharapkan uang itu masuk ke rekening migas. Contohnya apa? PPh migas, PPh atas pengalihan participating interest, ya. Mungkin ada kadang-kadang form komitmen masuk ke sini, ya itu kan nggak pas. Karena ini bagaimanapun namanya PPh migas, kemudian PPh atas pengalihan participating interest ini langsung ke Erkun kan gitu ya. Gitu loh. Masuk Erkun lewat bank persepsi kan gitu. Jadi nggak mungkin masuk ke sini. Maka ketika ada uang ternyata masuk sini, kita mengakui diterima di identitas lain pada utang jangka pendek lainnya. Jadi memang harus kita kembalikan. Kok bisa sih Pak PPh migas kecolongan ke situ ya? Karena memang sejarahnya dulu sebelum tahun 2015
PPH Migas itu juga di-store ke rekening migas, bagaimana PNBP SDM Migas. Oleh DJA tuh memilah-milah nih, pendapatan pajak, pendapatan PNBP. Jadi dulu tuh DJA keren banget ya, bisa melakukan penatausahaan berkaitan sama PPH Migas. Padahal itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya DJA, harusnya tanggung jawabnya DJP. Ya, tapi itulah karena dulu DJP belum punya KPP Migas, ya, kita juga belum punya bank persepsi yang menerima penerimaan falas, sehingga penerimaan falas dari PPH ini dititipkan dulu di rekening migas, diverifikasi oleh teman-teman di DJA, kemudian kita pindah bukukan dari rekening migas ke rekening KUN, diakui sebagai pendapatan PPH oleh teman-teman DJP. Tapi sejak Juli 2015, nggak ada lagi itu cerita kayak gitu. Semua PPH migas harus disetor ke kas negara melalui bank persepsi. Artinya, nggak boleh lagi masuk ke rekening migas nih. Tapi ternyata memang di tahun-tahun awal itu ada aja uang PPH migas yang masuk ke rekening migas. Ya, ketika ada itu, maka ya mau nggak mau kita harus mengaku sebagai utang jangka pendek lainnya kan, ya nggak. Jadi kalau nanti tidak ada permintaan dari kontraktor yang salah setor, maka kita akan proses dan kita bisa kembalikan ini ke rekeningnya kontraktor. Kemudian juga ada PPH atas pengalihan participant interest. Ini kadang-kadang mereka nggak ngerti, ini kan PPH pasal 4 ayat 2 ya. Artinya ini harusnya nggak masuk ke dalam PPH rekening migas, tapi karena ada yang menyangka ini kayak PPH migas nih, terus juga ke rekening migas. Nah, hal seperti itu sering terjadi di masa lampau, sehingga kita mengakomodir dengan ayat jurnal ini. Nah, ini yang menarik lagi. Gimana Pak? Jurnal penyelesaian kewajiban PBB, jurnal penyelesaian kewajiban migas. Ya, kalau ini berkaitan dengan PBB maupun berkaitan dengan non PBB, maka jurnal penyelesaiannya sama nih, yaitu sama-sama hanya di jurnal akrual saja. Ya, saya ulangi, jurnal penyelesaian kewajiban migas baik PBB maupun non PBB itu sama-sama di jurnal akrual saja. Mendebit utang pihak ketiga, mengkredit ditagihkan kepada entitas lain. Gitu ya. Tuh. Tidak ada jurnal di buku kas. Kenapa? Karena ini tidak mekanisme belanja. Kita tidak menggunakan dokumen DIPA. Sehingga tidak mengakui adanya belanja. Nah, menarik untuk kajian Anda. Bikin KTT tahun depan ya. Pak, kenapa sih Pak nggak bisa belanja? Itu menarik. Ada risiko fiskal yang perlu kita perhitungkan. Ada fleksibilitas yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Sehingga sampai dengan saat ini kita memang masih memberikan keleluasaan buat pengelolaan dana migas itu secara earmarking. Artinya uang dari penerimaan migas ya dipakai lagi buat penyelesaian kewajiban migas. Yaitu dari pakai rekening antara, ya, rekening pemerintah lainnya berupa rekening migas. Gitu. Ya. Ini menarik nih kalau misalkan jadi belanja seperti apa konsekuensinya. Bisa Anda kaji nanti di KTT Anda tahun depan. Ya. Tapi ini sebenarnya sudah ada di tulisan saya. Di tulisan saya yang menakar government spending hulu migas di APBN dimuat di jurnal substansi tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, bisa benar baca di sana ya. Nah, itu berkaitan dengan penyelesaian kewajiban. Nah, sekarang ini masuk ke jurnal yang menarik, yaitu transaksi over maupun underlifting. Overlifting kontraktor, jadi kalau kita bicara overlifting kontraktor, kalau overlifting berarti kita lihatnya dari sisi kontraktor ya, baik over maupun underlifting di sini kita lihat dari sisi kontraktor. Karena hakikatnya kalau overlifting kontraktor berarti terjadi underlifting pemerintah. Underlifting kontraktor berarti terjadi overlifting pemerintah. Maka untuk penyeragaman istilah, karena di PMK kita tuh yang kita maksud dengan overlifting itu overlifting dari sisi kontraktor, maka overlifting di sini adalah kontraktor itu mengambil jatah lebih banyak dibandingkan dengan haknya dalam kontrak kerjasama. Sementara underlifting, kontraktor mengambil jatahnya lebih sedikit dibanding yang diatur dalam kontrak. Kok bisa terjadi Pak? Ngambil lebih banyak, ngambil lebih sedikit. Nah gini, pertama dari sisi teknis. Dari sisi teknis pengiriman lifting itu, kadangkala di bulan-bulan tertentu itu memang kapal dari pemerintah, kapal dari penjual yang ditunjuk pemerintah, kapalnya Pertamina, dan kapal kontraktor ini siap merapat di pelabuhan yang ada titik serah ya untuk lifting itu. Disaksikan oleh Sukovindo, Kamigas, proyek pemerintah itu ya. Nah, manakala kedua kapal itu merapat, maka liftingnya akan dibagi sesuai dengan proporsi di kontrak. Ya. Tapi kadang-kala gini, di bulan-bulan tertentu tuh, kapalnya pemerintah, kapalnya penjual yang dari pemerintah belum siap, jadi yang merapat cuma kapalnya kontraktor ya. Udah berarti bulan itu semua lifting diambil dulu sama kontraktor.
Nanti di bulan berikutnya atau di periode berikutnya ternyata, loh kapal kontraktornya belum datang, tapi kapal kita sudah merapat nih. Berarti kapal dari penjual kita akan mengambil semua lifting itu. Jadi ini kan ya, secara teknis itu, makanya tiap akhir tahun nanti dihitung ulang nih, berapa lifting yang sudah diambil oleh masing-masing pihak. Maka dihitung ternyata, oh ternyata kamu kelebihan atau saya kelebihan. Maka ketika terjadi overlifting kontraktor, maka kontraktor wajib membayar itu berupa nilai uang ya ke rekening kas, rekening migas ya. Baliknya kalau terjadi underlifting kontraktor, maka pemerintah yang membayar kepada kontraktor hulu migas. Ya Mbak, Mas. Secara teknis tadi seperti itu ya. Tapi ada lagi yang secara hitung-hitungan. Secara hitung-hitungan itu yang sering dispute ya, yaitu menentukan kapan, salah satunya kapan titik di mana aset itu mulai digunakan dalam usaha hulu migas. Kita sebut dengan place into service ya. Ini yang sering terjadi dispute adalah menentukan nih tempat placed into service ya. Placed into service. Placed ya. Placed into service. Ya. Teman tahu lihat service. Ya. Placed into service. Artinya apa? Kapan waktunya aset ini diakui sebagai operasional hulu migas? Karena itu akan mempengaruhi nilai penyusutan. Ya. Akan nilai penyusutannya kan berdampak nanti pada pembagian bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah. Situ ya. Nilai equity yang dibagi hasilkan akan berpengaruh. Itu yang sering jadi dispute. Overlifting ya. Menurut kontraktor, saya harusnya akui penyusutannya mulai sekian. Oh enggak, harusnya enggak di tahun itu. Ya. Itu yang akan jadi dispute. Karena itu akan berkaitan dengan penghitungan cost recovery-nya. Ya. Cost recovery-nya untuk kontraktor ini berapa sebenarnya? Ya. Nanti kan cost recovery itu kan dibayarnya nggak pakai uang, Mas. Bayarnya pakai lifting, bayarnya pakai volume minyak, volume gas. Gitu loh. Ya. Itulah makanya overlifting ini sering menjadi perdebatan antara pemerintah dan kontraktor. Bahkan kita tiap tahun pasti aja ada piutang overlifting yang belum clear masalahnya. Kita pernah punya piutang overlifting yang berusia lama, sampai 3 tahun baru selesai ya, dengan salah satu perusahaan di Amerika. Kemudian ada juga, ini lagi juga ada lagi, di tahun 2019 ya, perusahaan juga itu lagi gitu ya. Artinya memang ini sebenarnya berkaitan overlifting masih ada celah di kontrak itu yang menjadi multitafsir antara kita sama kontraktor sehingga masih bisa dimanfaatkan untuk perdebatan seperti ini gitu ya. Ini overlifting kontraktor. Jadi kalau overlifting kontraktor, pemerintah atau SKK migas menerbitkan surat tagihan piutang. Tapi kalau underlifting, maka kontraktor menerbitkan surat tagihan ke DJA melalui SKK migas. Nah, ini lihat contoh-contoh ayat zina berkaitan sama over underlifting agak unik. Ini banyak sekali sebenarnya transaksinya. Cuman saya coba nanti tekankan di beberapa hal saja. Saya tidak mau mengajari Anda terlalu detail karena waktunya juga nggak memungkinkan ya. Banyak sekali jumlahnya. Pertama kita gini dulu. Misalkan kita ada transaksi menerima tagihan over underlifting KKS tahun berjalan. Jadi yang dimaksud tahun berjalan begini. Over underlifting tahun 2019 itu akan dihitung di tahun 2020. Ya, karena memang perhitungan liftingnya kan akan diaudit sama BPKP ya. Kemudian akan keluar angka apakah pemerintah ngambil lebih banyak atau kontraktor yang ngambil lebih banyak gitu ya. Jadi setiap tahun itu selalu ada perhitungan over underlifting dan itu perlu waktu pembahasan sampai berbulan-bulan kadang ya. Makanya ketika DJA menerbitkan laporan keuangan Satker di bulan Februari itu sebagian besar dari pembahasan over underlifting K3S itu belum selesai. Ya, sehingga waktu itu BPK itu minta ya udah kalau belum selesai minimal bisa ini dong, bisa menghitung estimasinya ya. Makanya kita diminta menghitung estimasinya. Nanti kita lihat apakah tagihan itu tagihan final, tagihan estimasi ya. Jadi memang over underlifting ini nanti 2 kali dicatat, yaitu ketika DJA menyusun laporan keuangan Satker unaudited di bulan Februari, itu tagihannya berupa tagihan yang bukan tagihan ya, nilai over underliftnya berupa over underlifting yang estimasi. Kemudian di bulan April ketika ada laporan keuangan audited untuk sektor migas, maka yang diakui berdasarkan tagihan yang sudah final ya.
yang sudah ada hasil pembahasan antara SKK Migas dan K3S. Ya, meskipun tidak tertutup kemungkinan setelah itu nanti ada lagi hasil-hasil yang terjadi kemudian karena itu ya prosesnya panjang nggak selesai ya gitu. Nah, contohnya sederhana adalah ketika diterima tagihan over underlifting K3S tahun berjalan. Artinya misalkan sekarang ini tahun 20 X2, jadi tahun berjalan berasal dari tahun 20 X1 ya. Pokoknya sampai dengan laporan keuangan audited belum terbit, itu kita klasifikasikan sebagai transaksi tahun berjalan, gitu ya Mas ya, Mbak. Khususnya berkaitan sama over underlifting ini. Ini kalau over underlifting itu dibedakan antara minyak sama gas ya. Dihitung sendiri antara minyak sama gas, tapi bisa di-offset antara over sama undernya gitu. Misalkan K3S ini untuk minyak kontraktor mengalami overlifting. Tapi untuk gas mengalami underlifting 40.000, sehingga netonya adalah 70 kurang 40, 30. Netonya kan positif ya, ini berarti netonya adalah over. Kalau netonya over berarti akan timbul piutang kan gitu. Begitu ya. Oke. Ini dari K3S. Makanya kita lihat jurnal ini biasanya langsung per K3S. Set. Di sini lihat. Minyak sama gas 70-40 ini melihatnya adalah sebagai pendapatan atau sebagai beban ya. Kalau dia positif maka dia akan diakui sebagai pendapatan. Kalau dia negatif maka sebagai beban. Artinya kalau dia over diakui sebagai pendapatan, kalau dia under diakui sebagai beban. Selisihnya netonya tergantung, netonya lebih besar yang positif atau lebih besar negatif. Kalau lebih besar yang positif maka netonya akan menjadi piutang jangka pendek atau piutang overlifting ya. Maka di sini kita lihat mendebit piutang jangka pendek, yaitu neto dari over minyak dan undernya gas, ya 30.000, karena mengakui beban gas karena 40.000 kan, dan mengakui adanya pendapatan minyak 70.000. Gitu, selesai kan. Gampang kan? Jadi kalau transaksi over underlifting di akhir tahun ya nggak ada jurnal kas. Ini kan baru pengakuan utang piutangnya. Ini ya. Oke. Sekarang coba lihat dulu. Kalau K3SB, minyak over, gas over. Totalnya adalah over 45 otomatis karena over tambah over, tapi makin over lagi. Berarti ini kita bisa duga nanti jurnalnya gimana kira-kira. Nah, betul sekali. Mengakui piutang sebesar 45.000, mengakui pendapatan LO minyak 30.000 dan LO gas 15.000. Ini ya, tuh ketika begini kan ya. Set, ini karena sama-sama over ya, sama-sama over enak. Berarti ini 45 masuknya ke sini langsung sebagai piutang karena netonya ya. Kemudian 15 masuk ke sini pendapatan, ini karena over juga masuk ke pendapatan. Tuh. Nah, sekarang kita duga kalau C kira-kira gimana? Minyaknya over, gasnya under, dan ternyata lebih tinggi undernya 55, selisihnya ada 10.000. 10.000-nya ini negatif, artinya mengalami underlifting, maka ini akan jadi kewajiban. Ya. Menjadi kewajiban atau menjadi utang. Ya. Nah, ini ya. 45 sebagai pendapatan karena dia positif ya. 55 under dia akan didebit ya beban. Kemudian netonya karena masih negatif maka dia akan diakui sebagai utang kan gitu. Gampang ya. Ini anggap aja ini tagihan awal tahun yang mungkin nilainya mungkin dari estimasi ya. Kemudian untuk K3SD ini sama-sama under, lihat nih. Under minyak 20, under lifting gas 15 hingga 35. Sehingga kira-kira kita duga jurnalnya gimana, Mbak? Nah, betul sekali. Kita mendebit beban pihak ketiga migas dan mengkredit utangnya ya. Nih. Beban pihak ketiga migas langsung dijumlahkan 35 karena sama-sama beban. Bukan beban perasaan ya, ini beban under lifting ya. Kemudian ini kita akui sebagai utang karena netonya negatif. Jadi kalau netonya negatif ini atau under ini pasti akan diakui sebagai utang. Kalau netonya positif ini dia akan akui sebagai account receivable atau piutang kan gitu. Oke. Jelas ya Mbak, Mas? Ini baru salah satu dari sekian banyak variasi
transaksi over underlifting. Mau yang lebih susah lagi? Yang lebih menantang? Nah, kita lihat. Misalkan diterima tagihan final over underlifting tahun sebelumnya. Nah, kalau tadi kan tahun berjalan ya, sekarang tagihan final tapi dari tahun sebelumnya. Jadi artinya tahun sebelumnya tuh kita belum mengaku itu karena belum ada tagihan. Baru kita akui tahun sekarang. Atau dengan kata lain, apa namanya? Bentar, ini soalnya yang mana ini? Coba saya lihat dulu. Takutnya saya salah. Ini tagihan final tahun sebelumnya, rinciannya ini. Atas tagihan final tersebut, pada laporan keuangan tahun lalu telah diestimasikan nilai tagihannya sebesar ini. Oh, jadi gini. Ini tagihan final, nah ini tagihan estimasinya gitu ya. Oke. Tapi sama-sama atas transaksi tahun sebelumnya. Oke. Kita lihat di sini. Ini KTGS 1, semula, ini kalau ini kan estimasi yang ini ya. Ini estimasi, ini yang finalnya. Jadi kita lihat yang estimasinya dulu. Estimasi KTGS 1 itu mengalami netonya adalah over 20. Ya, karena ini 70 minus 50 ya. Sementara finalnya itu hanya mengalami over nggak cuma 20 tapi 30. Berarti kan ada selisih 10 nih. Nah, selisih 10 lah nanti yang akan diakui. Kita lihat. Tuh. Karena dia over, maka kita mengakui piutang jangka pendek. Kenapa koreksi lain-lain? Karena berasal dari transaksi tahun sebelumnya, bukan transaksi tahun berjalan. Ya. Piutang jangka pendek migas itu overlifting pada koreksi lain-lain. Gitu ya, Mbak, Mas. Transaksi KTGS 1. Kemudian KTGS 2, ini netonya adalah over 15. Tapi finalnya KTGS 2 cuman 10, jadi berkurang 10.000, berkurang 5.000, mohon maaf. Kalau berkurang 5.000 ini gimana treatmentnya? Jadi koreksi lain-lain pada piutang jangka pendek sebesar 5.000. Tuh. Kan dari tahun lalu kan ya. Kurangi. Nah, yang ketiga, KTGS 3 nih. Netonya itu over 25, finalnya malah under minus 20. Oh, tadinya diprediksi overlifting, malah hitungan finalnya malah underlifting. Berarti kan selisihnya jadi jauh nih, dari 25 menjadi minus 25 kan. Dari 25 menjadi minus 20. Berarti selisihnya berapa? Deviasinya berapa? Jaraknya berapa tuh? 45 kan? Nah, kita lihat. Tuh, koreksi lain-lain 45. Ya. Piutang jangka pendek migasnya minus 25, kemudian nambahin utang pihak ketiga migas underlifting sebesar 20. Ini ya. Jadi langsung diakui semua. Ya. Ini tadi, karena 25 itu kan 25 itu kan jadi seolah-olah 25 tadinya kan piutang ada 25, kok terjadi jadi minus 20, berarti nggak ada piutang 25. Jadi 25 piutangnya hilang. Jadi di kredit ya 25. Kemudian karena muncul underlifting minus 20, maka kita mengaku sebagai utang pihak ketiga migas. Tuh, di kredit. Itu filosofinya, piutangnya hilang, di kredit, utang yang muncul juga di kredit. Jumlahnya kok ya pas 45. Oh, memang begitu hitungannya. Ya, koreksi lain-lain. Sekarang kita lihat lagi KTGS 4. Ya, tadinya apa namanya? Underlifting minus 20 menjadi underliftingnya minus 35. Underliftingnya nambah aja. Terus tidak terlalu susah ya, tinggal bebannya nambahkan berarti koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Ya. Oke. Demikian kalau KTGS 5 yang tadinya minus 20, under 20 menjadi minus 15. Jadi undernya berkurang. Undernya berkurang gimana, Pak? Ini ya. Under berkurang berarti utangnya berkurang, ya. Koreksi lain-lain. Emang tuh? Yang terakhir, yang tadinya under minus 20 menjadi over 10. Nah. Ini ya. Yang tadinya under 20 berarti utangnya hilang di debit 20 ya.
Kemudian malah over 10 berarti mengakui piutang jangka pendek migas ya overrating 10. Di total jadi 30 koreksi lain-lain. Ya, oke. Jadi ya Mbak, Mas, ini variasi kedua dari over underlifting. Ini ada lagi variasi ketiga. Gimana kalau tagihan over underlifting tahun sebelumnya itu belum ditagihkan atau diestimasikan pada tahun sebelumnya. Artinya belum ada nilai estimasi seperti yang di soal model kedua tadi ya. Artinya ini ya, murni dari tahun lalu dan kita tahu datanya dari X itu over 50, dari Y dia under 35. Berarti jadinya gimana Pak? Lebih simpel ya. Karena nggak membandingkan antara tagihan final dan tagihan sebelumnya ya, dan tagihan estimasi ya. Berarti langsung, berarti kalau dia over 50, berarti ngakui piutang jangka pendek 50. Karena dari tahun sebelumnya, maka mengkredit koreksi lain-lain. Tuh. Oke. Baliknya nanti di K3SJ, karena mengalami under 35, maka dari tahun lalu koreksi lain-lain pada utang pihak ketiga migas. Dari isi kan ya. Ini variasi ketiga. Ada lagi Pak, nggak puas nih. Variasi keempat. Gimana kalau di awal tahun 20X2 misalkan sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan unaudited, diterima surat dari instansi pelaksana yaitu SKK Migas ya menyampaikan estimasi tagihan dan total summary ini. Oke. Nah ini estimasi tagihan ya. Berarti ini malah sudah dirangkum nih angkanya, ada overlifting sendiri, ada underlifting sendiri ya. Maka kita enak di sini. Kalau sudah ketahuan overlifting totalnya 850, berarti overlifting ini dihapus sebagai piutang. Ya. Kemudian underlifting 450, berarti kita hapus sebagai utang 450. Oke. Nah, tapi nggak cukup sampai situ, Pak. Ada lagi, lihat. Ini dari sini-sini ya. Apa nih? Underliftingnya minus 450, berarti underlifting jadi beban. 450 debit. Ya. Oke. Kemudian, ini dari mana nih? Ada 500 sama 350. Ya. Ini karena dia minyak, overlifting ya, aku masuknya ke sini 500 gitu ya. 350 gas, dia pendapatan akan masuk ke sini kan gitu. Tuh. Gitu ya, Mbak. Itu variasi keempat. Ada lagi variasi kelima. Ini hampir mirip dengan variasi kedua, cuman bedanya ini dari tahun berjalan gitu ya. Sebelum penyusunan laporan keuangan diterima tagihan final, tapi pada awal tahunnya sebenarnya sudah diestimasikan seperti ini. Jadi ini mirip dengan model kedua, cuman ini dari transaksi berjalan. Artinya misalkan over underlifting tahun 2019 diestimasikan di Januari atau Februari 2020 nilai estimasinya ini. Kemudian finalnya adalah di bulan April ketika ada kewajiban menyampaikan laporan keuangan audited. Jadi prinsipnya sama, cuman yang koreksi-koreksi lain-lainnya jadi diganti menjadi pendapatan atau menjadi beban karena tahun berjalan. Ini contohnya. Contoh paling gampang deh, ini saya kasih contoh ya, ini masih ya. K397 ya. Kata dia diestimasi over, kemudian menjadi over juga gitu loh. Berarti kan nambah 10 nih. Ya kan pendapatan kurang 10, piutang nambah 10, bebannya bertambah 20 gitu. Kemudian nanti seterusnya teman-teman bisa lihat ya untuk K3S 8, 9, 10 seperti itu polanya, seperti yang di jurnal 2, cuman bedanya di tahun berjalan. Yang ada angka koreksi lain-lain dihilangin menjadi pendapatan atau beban. Nah, gitu ya Mbak, Mas, tentang over underlifting ada pertanyaan? Belum Pak? Nah, dicatat aja ya. Nanti kita bahas di kelas. Nah, berikutnya yang tidak kalah menarik berkaitan dengan akuntansi penerimaan migas itu adalah jurnal selisih kurs. Kenapa? Karena kita memang mainnya kan main falas nih. Uang ke rekening migas adalah falas. Uang yang di rekening kun ada juga yang falas ya. Sehingga akan sangat kental dengan isu selisih kurs. Tapi jangan lupa selisih kurs yang diatur di PMK 61 ini hanya selisih kurs yang belum terrealisasi ya. Selisih kurs ini dapat berupa keuntungan ataupun kerugian yang timbul karena ini penyesuaian nilai utang piutang migas pada akhir tahun, atau karena penyesuaian nilai utang piutang sesaat sebelum penyesuaian piutang. Jadi kalau di migas itu mengenal ini, ada sesaat penyesuaian piutang. Gini, jadi misalkan
ketika pengakuan awal piutang itu atau pengakuan kewajiban, dolarnya misalkan nilai dolarnya misalkan 1 juta dolar, ya. Tapi kursnya waktu itu misalkan baru 13.000. Ya, berarti berapa tuh? 13 miliar, ya. Nah, ternyata kursnya melemah nih. Jadi ketika kita mau bayar utang kita atau kita mau terima duit, itu kursnya tuh udah melemah, nggak lagi 13 ribuan, tapi malah melemah jadi 14 ribuan. Maka kita sesuaikan dulu nih nilai utang piutangnya, ya. Kita sesuaikan dengan menyelesaikan nilai menyelesaikan atau mengakui ada tambahan nilai piutang, manakala nilainya menguntungkan, ya, artinya melemahkan kita, ya. Dan di kreditnya nanti adalah kurs yang belum terrealisasi, ya. Baru nanti nilai piutang yang sudah di-adjust dengan kurs terkini akan dikredit, ya. Dan debitnya adalah nanti berupa diterima di entitas lain. Nah, gini ya. Ini kalau terjadi pengakuan beban yang sesuai protokol, ya. Pengakuan beban yang berkaitan sama selisih kurs, kita menghadapi kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi. Ini kalau di akhir tahun, ya, utang pihak akademi migas, atau kita mengakui adanya piutang yang nambah, ini keuntungan selisih kurs yang belum terrealisasi. Sekarang pertanyaannya apa sih gunanya ini kerugian selisih kurs, ada keuntungan selisih kurs belum terrealisasi? Ya, ini semuanya masuk ke dalam LO non operasional supaya kita bisa mengamati ini. Oh, ternyata transaksi hulu migas itu sangat rentan dengan pertukaran dengan nilai tukar mata uang. Ya, tuh, Mbak, ya Mas ya. Ini kalau berkaitan dengan utangnya gimana? Ada jurnal penyesuaian sesaat sebelum penyelesaian, ya. Diakui dulu di utang terkininya dengan menggunakan kurs terkini, baru diselesaikan secara damai. Nah, itu berkaitan dengan pengakuan selisih kurs. Kemudian ada jurnal lagi yang unik di dalam penilaian migas adalah bahwa tiap akhir tahun itu biasanya kita melakukan reklas. Itu perhitungan lagi berapa sebenarnya uang yang diakui sebagai pendapatan minyak, berapa yang diakui sebagai pendapatan gas, yaitu dari SDA tadi. Ya, ini direklas biasanya dari minyak bumi ke DMO atau dari minyak bumi ke gas bumi, gitu ya, supaya memang hitung-hitungannya pas. Jadi pendapatan akhir tahun yang sudah diaudit nanti benar-benar mencerminkan perbandingan yang proporsional antara sumbangsih atau kontribusi minyak dan kontribusi gas. Ya, pendapatan gas selama ini kan diakui di akhir-akhir tahun karena mengandalkan uang dari rekening migas kan sedikit, gitu. Karena uangnya banyakkan dari Pertamina langsung ke kas negara, ya. Ini kalau yang namanya reklasnya hanya ada di jurnal kas saja, ya. Itu pendapatan gas bumi direklas dari pendapatan benda. Tidak ada ajudan pada buku besar kas, ya. Kemudian berikutnya reklas dari minyak ke gas, ya, sangat-sangat memungkinkan, ya. Kemudian dari minyak ke DMO sangat-sangat memungkinkan. Nah, gimana kalau reklasnya itu reklas karena pendapatan minyak bumi itu direklas ke PBB. Nah, ini dalam hal yang sudah saya sebutkan di video kedua kalau tidak salah, kita sudah mengalami ini sejak tahun 2014 atau 2015. Artinya uang di rekening migas ini kurang loh. Sementara kita ada tagihan. Nah, gimana caranya supaya nggak keluar duit tapi tagihan bisa diselesaikan? Ya, mau nggak mau kita menyelesaikan yang tagihan PBB ini, ya. Karena tagihan PBB kan berdampak pada pendapatan PBB DJP, sehingga ada sangat-sangat kepentingan, ya. Tuh. Maka ketika ada reklas itu kita minta KPP penerimaan untuk melakukan koreksi, maka kita jurnalnya gini. Utang pihak ketiga migas pada dikel, pada D3 kepada entitas lain. Ya, ini jurnal akrual. Ini kan kalau jurnal akrualnya kan sama ya dengan yang di luar PBB, ya. Pendebit utang mengenai dikel. Tapi jurnal kasnya adalah gini. Reklas akun dari pendapatan minyak ke PBB, ya. Kan ini. Reklasnya ya karena
kita nggak punya uang, kita bayarnya pakai pendapatan minyak bumi, istilahnya gitu. Pendapatan minyak bumi di debit, kreditnya adalah nikel. Ya, ini transaksi yang unik di dalam usaha hulu migas. Baik. Gitu ya Mbak, Mas. Berkaitan dengan ajunal, kita sudah mengenal ajunal dari pengakuan pendapatan LO, pengakuan pendapatan LRA, kemudian pengakuan beban, penyelesaian kewajibannya seperti apa, kemudian jurnal-jurnal unik berkaitan dengan dana yang belum diidentifikasi, dana salah setor, kemudian ada beberapa varian dari transaksi over underlifting, dan bagaimana kita bisa mencatat semua itu secara akuntabel, sebenarnya paling penting. Ya, tolong disimak nanti video ini dengan bagus, sehingga setelah ini kita akan nanti banyak diskusi dan bahas soal latihan di kelas. Demikian ya Mbak, Mas, materi kita berkaitan dengan akuntansi penerimaan migas. Sudah ada 3 sesi, tolong dipelajari semua, didengarkan, dilihat semua sebelum kelas kita mulai pekan ini. Salam sehat selalu, semoga teman-teman senantiasa berbahagia. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.